Kapan doamu dikabulkan? Channel Hukum Law of Attraction dan Law of Assumption ini akan membahas topik doa yang dikabulkan, disertai sebuah kesaksian cara menggunakan Law of Attraction yang unik. Pasti berguna untuk memperkaya pemahaman panjenengan, ikuti saya. Tema ini saya angkat untuk menjawab pertanyaan Mas Dedi di kolom komentar. Ia menuliskan, kalau berdoa, kami diajarkan untuk meminta. Tetapi di dalam manifestasi atau cara menggunakan Law of Attraction dan Law of Assumption Neville Goddard, kan kita diajarkan untuk menganggapnya sudah memiliki. Orang kalau meminta kan belum punya, belum memiliki. Mana yang benar, Pak? Baik, teman-teman semua, sahabat-sahabat yang saya kasih, jawaban saya sebagai berikut. Doa memang meminta. Di mana-mana umat beragama, berbagai agama kalau berdoa banyak mengajukan permintaan pada Tuhan. Minta inilah, minta itulah, pokoknya bermacam-macam. Namun pada kesempatan ini saya tidak akan bicara dalam konteks agama, karena saya tidak paham ilmu agama. Jadi kalau tentang agama, silahkan rekan-rekan semua bertanya pada para ahlinya, pada para pemuka agama masing-masing. Jadi kalau panjenengan berkomentar atau bertanya kepada saya di kolom komentar, mohon tidak berdasarkan dalil-dalil atau konsep teologi ya. Tetapi saya di sini akan bicara dalam pengertian mind science, karena inilah yang saya pahami. Baiklah, saya jelaskan. Meminta ketika berdoa tentu bukan diartikan meminta karena kamu tidak punya. Itu sudah menjadi hukumnya dalam Law of Attraction dan Law of Assumption. Sebab sebetulnya apa yang kita minta, apa saja yang kita minta dan doakan, kita itu sudah memilikinya. Tinggal kita meyakini itu saja. Kamu minta uang, sudah ada kok uang cukup buat bayar utang-utangmu, sudah ada. Kamu yang keluarga muda, kamu minta anak, sudah ada kok anak-anak buatmu. Kamu yang dagang pecel misalnya, pengen dagangannya pecel laris, kamu berdoa. Sudah ada kok banyak pembeli untukmu. Kamu para mahasiswa minta lulus sarjana, berdoa, Tuhan bantu aku lulus sarjana. Sudah ada kok status kelulusan sarjana buatmu. Kamu minta pacar, sudah ada kok pacar buatmu. Hanya saja semua yang kamu minta tersebut belum mewujud secara material atau secara fisik di hadapanmu, atau istilahnya belum kepegang di tanganmu, karena kamu belum memegangnya, belum bisa melihatnya, ya kan? Ibaratnya beginilah, kamu bayangkan seorang anak kuliahan, seorang pemuda dari Kalimantan yang ngekos di kota Jogja misalnya, sekolah di Jogja. Kamu masih remaja dan dibiayai orang tua. Tiap bulan kan bapak simbokmu ngirim uang ke rekeningmu secara cukup, ya namanya juga orang tua. Suatu kali uang di dompetmu itu habis, kosong. Jadi artinya dompetmu tak ada selembar uang pun, atau secering uang koin juga, benar-benar kosong melompong. Tetapi kamu tidak stres, karena apa? Tahu bahwa ada cukup uang buatmu di rekeningmu, yang dikirimkan oleh orang tuamu yang baik dan murah hati. Karena sifat alam semesta ini baik dan murah hati. Sifat Tuhan itu baik dan murah hati. Jadi kamu lalu pergi ke ATM dan menarik uang dari ATM itu dengan kepastian bahwa kamu akan memperolehnya. Dan kamu memang memperoleh uang itu yang dibutuhkan sesuai kebutuhanmu. Nah demikian juga berdoa atau penerapan hukum Law of Attraction dan hukum asumsi Neville Goddard ini. Apa yang kamu kehendaki, sekali lagi itu sudah ada. Sudah ada. Tinggal proses mengejawantahkannya, proses mewujud nyatakannya. Dari yang sudah ada, tetapi belum ada di tangan kamu, menjadi ada dan nyata di tangan kamu. Proses ini dinamakan manifestasi. Di sini melibatkan penggunaan apa yang dinamakan alam pikiran bawah sadar manusia. Ketika kamu berdoa dengan meminta, itu seperti halnya saat kamu di hadapan mesin ATM itu loh. Kamu meminta dengan cara memasukkan kartu ATM, pencet PIN kamu, pilih menu, jadilah uang keluar. Ya, banyak orang berdoa tidak terkabul karena tidak percaya bahwa doanya akan terkabul. Jadi berdoalah dengan pengertian bahwa kamu meminta
apa yang sudah ditetapkan menjadi hak milikmu. Kamu berdoa meminta apa yang sudah menjadi hak warisanmu. Ya. Tentang doa ini saya teringat kisah unik dari Mas Umar Said namanya, ya. Ini nama beneran ini. Semoga si Umar mendengarkan video ini ya. Umar ini pemuda biasa, dia ngekos di kosan sederhana kecil di Jalan Pramuka, Jakarta Pusat, di dekat Pasar Burung Pramuka itu. Pandemi kemarin yang begitu lama membuat dia tidak bisa kemana-mana. Dia kerja dengan membuka warung kelontong kecil mungil di pinggir jalan. Ya, selama pandemi bisa dibilang kosong, ya. Jadi nggak ada pendapatan yang wajar lah. Dan keinginannya yang terdalam adalah ingin mengunjungi neneknya yang hidup sendirian di desa Kendal, Jawa Tengah. Jadi begitu status pandemik dinyatakan dicabut oleh pemerintah, ia gembira sekali. Tetapi ia kembali sadar bahwa ia tak pegang uang. Sekali waktu ia main ke tempat tinggal saya di Menteng, Jakarta Pusat. Ketemu saya, ia mengutarakan keinginannya untuk mengunjungi neneknya itu. Lalu aku bilang pada Umar ini, Mar, ya kamu berdoa saja, berdoa sungguh-sungguh, jalan keluar pasti akan muncul, asal kamu percaya, sebab yang kamu minta itu sudah ada, aku bilang begitu. Maka sekonyong-konyong ia pun berdoa di samping tempat di mana saya duduk. Ia bersuara lantang, Tuhan beri aku uang 500.000 buat nengok nenek, kasihan nenekku 3 tahun sendirian. Ya cuma itu aja doanya, cara berdoanya pun kayak anak TK, saya geli melihatnya. Setelah itu aku bilang, tunjukkan niatmu dengan berusaha. Apa yang bisa kamu lakukan, Mar, untuk mendapatkan uang itu? Ia berpikir setengah mati dan tak mendapatkan ide. Apa yang bisa dilakukan ya? Kalau ada yang bisa dilakukan kan pasti sudah berangkat. Lalu ia pulang dan berhari kemudian nggak ada kabar ya. Saya rasa dia pusing kali ya. Hingga suatu waktu ia datang lagi dan bilang bahwa ia punya sepatu bekas. Sepatu bola sebenarnya, sepatu bola yang bagus ya, pemberian orang kenalan dia. Tapi dia nggak pernah pakai karena dia itu nggak suka main bola ya. Itu adalah sepasang sepatu impor kalau nggak salah. Sepatunya memang lumayan sih ya. Tetapi karena barang bekas ya kalau dijual ya pasti harganya sudah nggak maksimal lagi ya. Harganya paling sekitar 300.000 aja. Mana cukup pulang kampung 300.000 ya. Hanya barang itu yang ia punya. Ya sudah kata saya, jual aja, nabung aja, nanti kalau ada barang lain jual lagi, sampai cukup untuk pulang ke desa, aku bilang gitu kan. Maka Umar jadi menjual sepatu ini, tempat menjualnya namanya Kali Hitam di Jatinegara. Ia menawarkan dengan harga 300.000 kepada para pedagang barang bekas di sana. Dia muter-muter dari satu tempat ke tempat lain, dan orang-orang di sana nggak ada yang mau membeli dengan harga 300.000. Semua menawar dengan harga yang rendah sekali. Bahkan ada yang sadis banget, sampai nawar 75.000. Bayangan kurang ajar kan? Jadi si Umar memberi harga penjualan 300.000, orang-orang nawarnya, ada orang nawar 75.000, ini kan kurang ajar ya. Godok bukan main si Umar itu. Hingga pada satu titik si Umar ini hampir putus asa, dia hampir saja pulang. Tapi dia masih mencoba satu kesempatan. Umar mencoba menawarkan pada seorang pedagang sepeda bekas. Dan pas di situ juga di tempat sepeda bekas itu, ada seorang pria parubaya yang berniat menjual sepeda bekas. Menyaksikan Umar menawarkan sepatu tersebut, rupanya ia tertarik. Jadi orang itu tertarik. Maka terjadilah diskusi antara Umar dengan orang itu. Orang itu lantas mencoba sepatu itu. Ternyata pas di kakinya, dan ia menunjukkan raut muka senang. Tentu saja Umar sumringah ya, dan menjualnya dengan mengatakan harganya 300.000 Pak. Orang itu mengangguk tanda setuju, lalu mengeluarkan lembaran uang ratusan ribu, sebanyak 4 lembar. Kalau 4 lembar itu berapa? Ya 400.000 kan? Umar terbelalak, ia bilang 300.000 Pak, saya terlanjur ngomong 300.000 Pak. Tapi orang itu mengatakan, oh kamu nggak mau saya beli 400.000. Ya sudah saya tambahin 100.000 lagi, jadi aku beli 500.000. Umar makin makin senewan, bingung lah dengan kejadian itu. Udah bawa aja semuanya, ini sepatuku beli 500.000 ya. Lalu orang itu segera aja yang ngambil sepatu itu dan Umar pulang membawa uang 500.000.
Ya itulah kawan cerita tentang Umar ya. Kamu dengar ya ceritaku ini ya Umar ya. Ya kamu pasti geli sekali ya. Doa Umar dijawab karena ia menerapkan ilmu cara menggunakan hukum daya tarik menarik dengan tepat. Walaupun dia tidak ahli ya. Selang beberapa hari ya Umar dengan sukacita meninggalkan Jakarta menuju desa untuk bertemu neneknya yang tersayang itu dengan naik kereta ekonomi ya Umar ya, di stasiun Pasar Senen tentunya. Dan ia kembali ke Jakarta 10 hari kemudian membawa oleh-oleh makanan buat saya. Namanya jadah. Saya suka sekali jadah. Makasih ya Mar ya. Sahabat-sahabat terkasih, pesan moral dari video ini adalah sebagai berikut. Jadi kalau kamu punya kebutuhan, berdoalah dengan keyakinan bahwa kamu sudah memiliki, bahwa kebutuhanmu itu sudah ada. Mintalah apa yang menjadi hak milikmu, dengan keyakinan bahwa kamu itu sudah memilikinya. Lalu berusahalah dengan upaya-upaya fisik yang bisa kamu lakukan untuk mewujudkan hak milikmu itu dari yang belum kelihatan menjadi kelihatan. Dan yang penting di sini kamu jangan terlalu berlogika, karena yang bikin stres itu kan logika. Ya, terbukalah dengan setiap kemungkinan. Karena hukum tarik-menarik dan hukum asumsi Neville Goddard, atau yang lebih rohani adalah hukum-hukum Tuhan, itu sering tidak masuk logika. Seperti Umar tadi kan nggak masuk akal kan? Ya. Namanya juga mujizat ya pasti di luar nalar lah ya. Sahabatku, di bawah ada fitur komentar, manfaatkan baik-baik ya dengan bertanya atau berkomentar yang positif. Ceritakanlah keluh kesahmu biar aku bisa membantu, nggak usah malu-malu. Sebab kalau kamu mengunjungi seorang coach itu harus bayar dan mahal. Tapi kalau kamu nulis di sini, aku bisa bantu dan gratis ya. Siapa tahu 1 atau 2 kalimat dariku bisa meringankan bebanmu. Oke?